Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya ada di mana kondisi vagina bisa berdarah setelah berhubungan intim. Nah, ini bisa terjadi ya, banyak sebabnya. Dalam dunia medis, ya kesehatan itu disebut dengan postcoital bleeding ataupun postcoitus bleeding. Nah, kalau seandainya pada wanita muda, ya yang pertama kali berhubungan intim, ya ini bisa terjadi karena gesekan saat penetrasi, ya. Ini bisa karena iritasi ataupun lecet. Nah, pada video kali ini kita akan membahas vagina berdarah setelah berhubungan intim. Perdarahan pada vagina setelah berhubungan intim, ya itu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama ada masalah pada serviknya ataupun leher rahim. Dan ada masalah di lapisan dalam rahim. Nah, kalau seandainya pada wanita muda yang belum mengalami menopause, ya itu biasanya pada serviknya. Nah, tetapi kalau pada wanita yang sudah menopause, ya itu banyak ya, beragam. Bisa masalah pada serviks, ya pada rahim, pada labia, ataupun bibir vagina. Kemudian juga bisa ada masalah di saluran kemihnya. Jadi banyak penyebabnya. Penyebab perdarahan pada vagina ya saat berhubungan intim bisa disebabkan yang pertama karena adanya gesekan ya, gesekan pada saat berhubungan. Dan yang kedua bisa terjadi karena perdarahan normal, misalkan di awal menstruasi ataupun di akhir menstruasi. Nah, yang ketiga bisa terjadi karena adanya penyakit menular seksual. Nah, jadi ini harus hati-hati. Yang keempat bisa terjadi karena adanya kekerasan seksual. Dan yang terakhir bisa terjadi karena vagina kering ya, kurangnya cairan lubrikasi di vagina. Dok, siapa saja yang beresiko mengalami perdarahan vagina ini? Nah, jadi teman-teman ya ada beberapa orang yang beresiko terjadi perdarahan pada vagina setelah berhubungan seksual. Yang pertama ya orang yang mengidap kanker rahim, kanker serviks ya, intinya kanker. Nah, yang kedua teman-teman, orang yang sedang mengalami menopause ya, postmenopause atau yang perimenopause. Nah, yang ketiga, orang yang berhubungan yaitu lebih dari satu orang ya tanpa alat kontrasepsi. Nah, yang keempat ya saat berhubungan itu kurang adanya rangsangan ya sehingga menyebabkan cairan lubrikasi itu tidak maksimal. Yang terakhir, orang yang sering mencuci vagina dengan cairan pembersih ya. Nah, jadi teman-teman itu memang vagina itu nggak boleh dicuci sampai bersih ya ataupun keseringan karena ini bisa mengacaukan pH di vagina itu sendiri. Dok, bagaimana cara kita mengatasi vagina yang berdarah setelah berhubungan intim? Nah, teman-teman perlu mengetahui dulu ya saat vagina berdarah setelah berhubungan intim. Yang perlu diketahui apa penyebabnya, penyebab kenapa bisa berdarah. Nah, dengan diketahui penyebabnya, teman-teman bisa mengatasi masalah tersebut. Jadi bisa diberikan solusi. Nah, misalkan ya vagina berdarah karena kurangnya lubrikasi. Nah, ini bisa diberikan misalkan lubrikasi tambahan ya begitu. Jadi diketahui dulu penyebabnya. Nah, kemudian teman-teman ya untuk mengetahui penyebabnya juga teman-teman harus melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan ke dokter. Pemeriksaan ke dokter ya baik pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Nah, yang pertama teman-teman ya bisa melakukan pemeriksaan USG. Nah, nanti dokter akan memeriksa kondisi ya organ reproduksi teman-teman ya, mulai dari rahimnya ya mungkin nanti dari ovariumnya, tubanya dan sebagainya. Jadi diperiksa ya ada kelainan atau tidak di dinding rahimnya. Nah, yang kedua teman-teman melakukan pemeriksaan pap smear. Nah, teman-teman wanita yang pernah melakukan hubungan seksual ataupun yang sudah pernah berhubungan itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan pap smear. Ya, ini minimal 1 tahun sekali. Nah, gunanya apa? Ya, di sini untuk diketahui ya, pemeriksaan pap smear itu tujuannya untuk mengetahui ada kelainan atau tidak di organ reproduksi teman-teman. Ya, misalkan ada kanker gitu ya. Jadi pokoknya penting untuk mengetahui kesehatan organ reproduksi teman-teman. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman berhubungan tiba-tiba berdarah, kalau seandainya wanita muda yang pertama kali ya bisa karena lecet ya kemudian luka ya akibat penetrasi.
Tapi kalau dirasa tidak mudah lagi, harus hati-hati. Ya, harus hati-hati, jadi jangan dianggap remeh, takutnya nanti malah adanya kanker ya. Nah, itu yang penting diketahui, ataupun bisa karena ada penyakit menular seksual, apalagi sering berhubungan gonta-ganti pasangan. Kemudian teman-teman ya, untuk mengatasi vagina yang berdarah, kalau kondisi normal itu teman-teman bisa menggunakan pelembab ya, pelembab. Nah, ini tujuannya pelembab vagina ini supaya mengatasi vagina yang kering ya, jadi supaya tidak kering lagi, vagina lebih lembab. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan pelumas ya, pelumas tambahan ya, gunanya untuk mengurangi gesekan ya, gesekan saat berhubungan sehingga tidak terjadi lecet ataupun luka. Nah, kemudian teman-teman ya, kalau vagina berdarah jangan pernah dianggap remeh. Oke teman-teman, ya ini tadi kita membahas vagina berdarah setelah berhubungan seksual, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen, share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, salam sehat, sampai jumpa.